Selamat pagi pemirsa, saya Kurnia Amalia melaporkan untuk Unila TV. Saat ini saya sedang berada di Student Corner Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang mana pada hari ini 18 Februari 2025 tengah berlangsung kegiatan peluncuran peta jalan reformasi birokrasi Universitas Lampung 2025-2029 dan rapat kerja zona integritas Universitas Lampung 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Umum Universitas Lampung, Dr. Habibullah Jimat, SEMSI, Ketua LPPM Universitas Lampung, Dr. N. Insinyur Dikpride Despa, STMT IPM, Ketua Tim RBZI Unila, Dr. Saring Suhendro, SEMSC, Tim Penilaian PTN, Dr. Sri Ratna Sulistianti, ST, dan Profesor Dr. Novita Tresiana, Esos MSI, jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Lampung, para wakil rektor, para kepala biro, para dekan fakultas di Universitas Lampung, direktur pasca sarjana, dan wakil dekan fakultas di Universitas Lampung. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 9.18 waktu Indonesia Barat yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa, dilanjutkan dengan sambutan oleh Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Umum Universitas Lampung, Dr. Habibullah Jimat, SEMSI. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Umum Universitas Lampung menyampaikan terkait target Universitas Lampung untuk menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani, serta harapan kepada setiap fakultas untuk meningkatkan penilaian LKSZI sehingga melampaui passing grade yang sudah ada. Acara dilanjutkan dengan peluncuran peta jalan reformasi birokrasi Unila tahun 2025 sampai 2029, penyerahan peta jalan reformasi birokrasi 2025-2029 oleh Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Umum Universitas Lampung. Terdapat pula pemaparan hasil LKSZI tahun 2024 oleh Ketua Tim RBZI Unila, Dr. Saring Suhendro, SEMSC, serta pemaparan dari Tim Penilaian PTN oleh Dr. Sri Ratna Sulianti, ST, dan Profesor Dr. Novita Tresiana, Esos MSI. Diketahui kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari setiap fakultas sehingga dapat mewujudkan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. Selama ini kami menyikapi zona integritas ini menempatkan sebagai business as usual. Bagaimana praktek keseharian kita mencerminkan integritas sehingga base evidence, bukti-bukti yang diminta itu kita sudah siap sehingga dalam pengisian borang kita sesuai dengan realita, itu yang penting. Jadi membangun culture di seluruh sivitas akademika bahwa integritas itu adalah bagian budaya kita, satu itu. Yang kedua, bahwa kita membentuk tim zona integritas di tingkat fakultas yang rata-rata berisi dengan para tendik dan disupervisi oleh dosen. Dari situ, dari base evidence yang ada, terus kemudian mengisi borang sehingga antara borang dan realita itu tidak ada gap, sehingga itulah mungkin penilaian bahwa kita bisa lolos dalam tim penilaian internal dari kementerian. Yang penting adalah memperkuat base evidence, menjadikan integritas, nilai-nilai integritas, integrity itu sebagai sebuah budaya dan mindset di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu. Ya. Jadi mungkin menurut Bapak tantangan apa yang menyebabkan banyak fakultas itu tidak dapat melampaui penilaian LKSZI tadi itu, Pak? Iya. Mungkin yang paling penting adalah membuat sebuah fakultas itu mempunyai nilai zona integritas tinggi itu kan berkaitan dengan mindset, pola pikir, culture, and behaviors. Mungkin yang susah adalah bagaimana mengawal transformasi organisasi yang dalam hal ini fakultas, itu semua dosen, semua karyawan, semua mahasiswa itu punya mindset, culture and behavior, itu yang penting. Kalau semua mindset, culture and behavior itu sudah terbangun menjadi satu, semangat untuk menghadirkan sebuah budaya kerja terus layanan yang berintegritas, saya kira itu bisa. Yang penting adalah bagaimana memulai transformasi organisasi menjadikan integritas itu sebagai mindset, culture and behavior. 3 hal itu kata kuncinya. Yeah.
Ya, harapannya adalah dengan adanya acara yang sangat bagus ini, di mana tadi Ketua Tim ZIRB menyampaikan report, terus kemudian setiap unit kerja menyampaikan program kerja, harapan saya adalah di setiap unit kerja itu bisa sharing antar unit kerja mana yang sekiranya bisa menjadi inovasi di tahun 2025, sehingga dalam pengisian borang dan dalam penciptaan kegiatan di 6 zona area itu akan ada sesuatu yang inovatif dan lebih mempunyai nilai base evidence yang kuat, sehingga nanti nilainya bisa lolos di tim penilaian Unila maupun kementerian. Saya kira itu. Oke, LKZ ini kan setiap fakultas itu diminta untuk mengisi instrumen yang dibutuhkan di dalam lembar kerja evaluasi tersebut. Intinya bahwa setiap fakultas itu harus melakukan evaluasi apa-apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, dari situ kan akan ketahuan nih apa kekurangannya di mana. Nah, di situ bisa itu menjadi titik awal untuk melakukan perubahan. Dan yang terpenting sekali tadi disampaikan bahwa setiap fakultas itu perlu memiliki program unggulan yang wow, itu yang artinya setiap fakultas itu kan punya keunikan sendiri dalam memberikan layanan tersebut harus berdampak luas pada masyarakat dan harus berkelanjutan dan tentu digitalisasikan. Nah, seperti misalnya kalau di kami di Fakultas Hukum itu program layanannya unggulan itu kan bisa berupa layanan pemberian jasa hukum kepada masyarakat, baik sebagai keterangan ahli di persidangan atau membantu Pemda dalam menyusun peraturan perundang-undangan berupa perda dan juga penyuluhan hukum kepada masyarakat dan kemudian memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang bermasalah dengan hukum. Nah, jadi itu kira-kira itu yang unik. Mungkin kalau fakultas kedokteran, pertanian, teknik kan punya kekhasan masing-masing dan itulah yang harus dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi program unggulan. Nah, kalau ada program unggulan itu akan memudahkan dalam menyusun instrumen-instrumen yang lainnya. Gitu. Oke. Ya, jadi tadi pemaparan disampaikan oleh pemateri tadi luar biasa sekali. Artinya tadi itu kan dijelaskan, dievaluasi masing-masing fakultas apa kelemahan dan kekurangannya masing-masing dan tentu akan menjadi bahan rujukan atau referensi untuk di tahun 2025 dan yang akan datang. Dan tentu berharap kalau bisa acara seperti ini juga dilaksanakan juga di fakultas-fakultas. Kalau ini kan hanya perwakilan aja. Nah, mungkin kalau dilakukan juga di fakultas tentu akan memberikan perspektif yang baru bagi tim-tim yang ada di fakultas masing-masing. Saya kira itu sangat bermanfaat sekali acara yang dilaksanakan oleh tim Zona Integritas Universitas Lampung pada tahun ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Kurnia Amalia beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.